Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irda Andini. Bersama rekan saya Muhammad, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang dana pensiun. Kami akan membahas tentang pengertian dana pensiun, jenis dana pensiun, tujuan dana pensiun, dan sistem pembayaran dana pensiun. Baiklah, saya selaku pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian dana pensiun. Dana pensiun menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1962, dana pensiun ialah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Adapun menurut Abdul Qadir Muhammad dan Rita Murniati, dana pensiun adalah yang secara khusus dihimpun dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada peserta ketika mencapai usia pensiun, mengalami cacat, atau meninggal dunia. Program dana pensiun adalah dana yang dibentuk untuk pembayaran karyawan serta tidak bekerja lagi karena telah memasuki masa pensiun. Dengan adanya dana pensiun, karyawan peserta kelak akan tetap memperoleh jumlah penghasilan tertentu sekalipun sudah tidak bekerja lagi. Selanjutnya, adapun yang dikemukakan oleh Anglo-Saxon, dana pensiun adalah dana yang sengaja dihimpun secara khusus dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada karyawan pada saat mereka mencapai usia pensiun, meninggal dunia, ataupun cacat. Jadi, kesimpulannya, dana pensiun ini merupakan dana yang sengaja dihimpun secara khusus dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada karyawan pada saat mencapai usia pensiun, meninggal dunia, ataupun cacat. Dana yang terhimpun ini dikelola dalam suatu lembaga yang disebut trust, sedangkan pengelolanya disebut trustee, atau juga dilakukan oleh perusahaan asuransi atau badan lain yang dibentuk secara khusus untuk mengelola dana tersebut. Selanjutnya, tujuan dana pensiun. Tujuan penyelenggaraan program pensiun ini baik dari kepentingan pemberi kerja maupun dari karyawan dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, kewajiban moral. Perusahaan mempunyai kewajiban moral untuk memberikan rasa aman kepada karyawan pada saat mencapai usia pensiun. Yang kedua, loyalitas. Dengan diadakannya program pensiun, karyawan diharapkan akan mempunyai loyalitas dan dedikasi terhadap perusahaan. Dan yang ketiga, kompetensi pasar tenaga kerja. Dengan memasukkan program pensiun sebagai suatu bagian dari total kompensasi yang diberikan kepada karyawan, diharapkan perusahaan akan memiliki daya saing dan nilai lebih dalam usaha mendapatkan karyawan yang berkualitas dan profesional di pasaran tenaga kerja. Selanjutnya, dari karyawan. Tujuan pengadaan suatu program pensiun bagi karyawan antara lain yaitu yang pertama, rasa aman terhadap masa yang akan datang, dalam arti setiap tetap memiliki penghasilan pada saat mencapai pensiun. Yang terakhir, kompensasi yang lebih baik karena karyawan mempunyai tambahan kompensasi meskipun baru bias dinikmati pada saat mencapai usia pensiun atau berhenti bekerja. Baiklah, jenis-jenis dana pensiun dan sistem pembayaran dana pensiun akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudara Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan melanjuti pemateri yang kedua, yakni mengenai jenis-jenis dana pensiun. Di dalam proses pelaksanaan, para penerima pensiun dapat memilih salah satu dari beberapa jenis pensiun yang ditawarkan kepada para karyawan dengan melihat situasi dan kondisi tersebut. Yang pertama yaitu pensiun normal, yaitu pensiun yang diberikan untuk karyawan yang usianya telah mencapai masa pensiun yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Yang kedua yaitu pensiun dipercepat. Ketentuan yang mengizinkan peserta pensiun untuk mempercepat pensiunnya karena suatu hal. Yang ketiga
yaitu pensiun ditunda. Pensiun ditunda yaitu seorang karyawan meminta pensiun sendiri, namun umurnya tersebut belum memenuhi untuk pensiun, sehingga karyawan tersebut keluar, namun dana pensiun miliknya di perusahaan tempat dia bekerja baru akan bisa cair ketika sudah mencapai umurnya. Yang keempat yaitu pensiun cacat. Pensiun yang diberikan bukan karena usia, akan tetapi oleh faktor yang disebabkan karena karyawan tersebut yang bersangkutan mengalami kecelakaan atau cacat sehingga dianggap tidak mampu atau tidak cakap lagi dalam bekerja. Selanjutnya yaitu D. Sistem pembayaran dana pensiun. Nah, sistem pembayaran dana pensiun tersebut ada dua. Yang pertama yaitu pembayaran secara sekaligus, di mana pembayaran secara sekaligus ini merupakan sistem dari pembayaran dengan cara sekali waktu atau sekaligus tanpa diangsur dengan nominal uang tertentu. Yang kedua yaitu pembayaran secara berskala. Pembayaran secara berskala yaitu suatu rangkaian sistem dengan cara penerima atau pembayaran tetap yang dilakukan secara berkala pada jangka waktu tertentu. Mungkin ini presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang kurang dipahami, itu mungkin datangnya pada saya pribadi. Jika ada kata yang mudah dipahami, itu kemungkinan besar datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.